Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Oke baiklah, sebelum belajar marilah kita berdoa dulu. Oke Ananda, silakan ambil absen di Google Classroom dan nanti ibu juga akan mengabsen di Zoom ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu punya satu kata-kata, yaitu hidup adalah ibadah yang penuh dengan ujian. Maksudnya apa? Coba kita kaitkan dengan materi kita hari ini, yaitu perkembangan Islam. Hidup adalah ibadah, tapi penuh dengan ujian. Anda semuanya, bersyukurlah Ananda yang dilahirkan atau ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang tidak begitu susah. Hidup kita pasti ada ujian, tetapi setiap kita pasti ujiannya berbeda-beda. Berbeda dengan saudara kita yang seiman dan seislam di luar sana, yang mungkin hidupnya bukanlah suatu ujian yang mudah bagi kita, tetapi berperang dengan orang lain adalah memang suatu jihad, tetapi sesuatu yang sangat berat kalau kita yang menghadapinya. Nah, baik Anda semuanya, Ibu mau bertanya, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, silakan Aisyah. Nah, bagus sekali. Pembelajaran kita minggu lalu tentang perkembangan Islam di Sudan. Nah, ada yang tahu pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Ali. Ya, pembelajaran kita hari ini tentang perkembangan Islam di Chad dan Afrika Selatan. Nah, dalam materi kali ini kita akan memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, Ananda harus memahami bagaimana perkembangan Islam di Republik Chad, dan yang kedua, bagaimana perkembangan Islam di Afrika Selatan. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti Ananda silakan disimak dan dicatat apapun hal yang penting. Kemudian silakan dicatat juga apa yang tidak dipahami. Nanti bisa kita bertanya, baik ibu-ibu yang akan menjawab ataupun teman-teman yang lain. 1. Perkembangan Islam di Republik Chad, benua Afrika. Islam masuk ke Republik Chad ini pada abad ke-11 Masehi, bertepatan dengan kerajaan Kanem Borno di bawah kendali Ume Jelmi pada tahun 1085 sampai 1097. Orang yang berjasa mengenalkan Islam di Chad adalah Muhammad bin Mani, sehingga Ume Jelmi masuk Islam. Kerajaan Kanem Borno mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Umay Idris Aluma pada tahun 1571 sampai 1603. Beliau ahli dalam berbagai bidang, mulai dari administrasi, kemiliteran, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Beliau juga merangkul semua suku, seperti suku Hausa di barat, suku Tuareg dan Taubo di utara, dan suku Bulala di timur. Beliau juga aktif dalam berdiplomasi dengan negara tetangga, seperti Libya, Mesir, dan Kerajaan Ottoman Turki. Di bawah pemerintahan Aluma, Kanem Borno semakin kuat dan disegani. Islam di Chad juga sempat meredup gelap tak dikenal dalam jangka waktu yang panjang. Ketika itu Prancis menjajah negeri itu. Kegelapan Islam di Chad terhitung dari tahun 1900 sampai tahun 1979, apalagi ketika agama Kristen memasuki negeri tersebut pada tahun 1920 sampai tahun 1970. Namun, Islam
dimulai ketika tahun 1979 Perdana Menteri Hasine Habri mengadakan pemberontakan. Kekuasaan Islam tak dapat dibendung apalagi ketika Libya mulai masuk ke Chad pada tahun 1981 sampai 1987. Pada tahun 1990, kejayaan Islam merekah kembali di Chad ketika Idris Deby yang berasal dari suku Zaghawa dilantik sebagai presiden Chad. Beliau berkuasa sampai saat ini. Walaupun Chad menjadi negara sekuler, namun Islam telah memperoleh segalanya. Mereka menguasai bidang militer, politik, sosial, dan ekonomi. Semua Muslim di Republik Chad berpegang teguh dengan agama mereka. Salah satu tradisi yang dipegang di sana adalah poligami. Hal ini sudah menjadi lumrah bukan hanya orang kaya, tapi juga orang yang menengah ke bawah. Biasanya kami memilih istri lebih dari satu. Bila sudah memiliki 4 istri dan ingin menikah lagi, kami menceraikan salah satu istri kami. Itulah yang mereka katakan. Hal lain yang menarik adalah pendidikan Islam masih sangat kokoh. Mereka memelihara kebudayaan dan sistem pendidikan Islam klasik seperti katatib. Bahkan sebagian warga tak mau menyekolahkan anaknya selain di sekolah katatib ini. Kedua, perkembangan Islam di Afrika Selatan. Perkembangan Islam di Afrika Selatan memiliki 2 tahap. Tahap yang pertama berlangsung pada tahun 1652 hingga pertengahan 1800-an. Pada tahap ini, imigrasi Muslim yang masuk ke negara ini adalah para budak, tahanan politik, pelaku tindak kriminal Afrika dan Asia. Bangsa Melayu yang melayani pejabat Belanda dalam perjalanan kembali ke timur, termasuk salah satu kelompok Islam yang ikut pada tahap pertama imigrasi Muslim ke Afrika Selatan. Para pelayan ini memilih menetap di Cape Town. Tak heran hingga saat ini Cape Town dikenal sebagai rumah bagi Muslim Melayu. Kehadiran para pekerja Muslim dari India menandai tahap kedua imigrasi Muslim ke Afrika Selatan. Kaum Muslim dari India ini umumnya berasal dari Malabar, pantai barat India Selatan, dan Hyderabad. Meski bertahun-tahun hidup di negeri seberang, para imigran Muslim itu tak lantas lupa akan budaya dan bahasa asal mereka. Muslim dari India misalnya, mereka hidup sebagai minoritas di negeri orang. Mereka tetap menggunakan bahasa Urdu dan Gujarat untuk berkomunikasi antar sesama mereka. Meskipun minoritas, umat Islam di Afrika Selatan dapat menikmati kebebasan dan hak sebagai warga negara. Sebagai Muslim, mereka dapat beribadah dan melaksanakan ajaran Islam lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan bahkan, selama berlangsungnya politik apartheid, rezim yang berkuasa tidak membatasi umat Islam untuk beribadah. Walaupun demikian, bukan berarti tak ada masalah yang dihadapi umat Muslim. Gejala Islamofobia yang kian menguat di dunia juga terasa di Afrika Selatan. Umat Islam merasa ada kecurigaan dan ketakutan yang meningkat di masyarakat setempat terhadap Islam. Namun, Muslim Afrika Selatan yang telah melewati sejarah begitu panjang di negara itu tidak lantas redup. Sebaliknya, Islam di negeri ini terus berkembang. Hal ini dilihat dari banyaknya penduduk di bumi yang memeluk agama Islam. Secara umum, tren jumlah mualaf meningkat dengan sangat signifikan. Oke, Anda semuanya, ada di sini
Di antara kedua republik tersebut ada perbedaan perkembangan Islam. Di Republik Chad perkembangannya itu pesat dan juga ada tradisi yang mereka pelihara, yaitu tradisi, ya kali tahu sekali ya, tradisi berpoligami. Nah, yang kedua Republik Afrika Selatan. Mereka perkembangan Islam di sana juga bagus dan mengalami rintangan-rintangan yang begitu banyak, tetapi itu tidak menyurutkan semangat orang-orang Islam untuk mengembangkan Islam di sana. Nah, baiklah semuanya, masih ada yang ditanyakan? Silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti Ibu akan mengirimkan tugas kita tentang materi hari ini di Google Classroom. Di situ ada rentang waktunya, jangan lupa dilihat ya. Nanti setelah tugasnya dikirim, jangan lupa juga ambil absen di grup WhatsApp. Jadi Ibu tahu siapa yang sudah mengirim dan siapa yang belum mengirim. Oke, Anda semuanya. Untuk pembelajaran kita minggu depan itu tentang perkembangan Islam di benua Amerika. Nah, silakan Anda semuanya pelajari di rumah dan ulang-ulang lagi pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita membacakan doa kafaratul majelis. Oke, Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.